ketiga, itu beliau, malaikat Jibril alaihissalam, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan potensi kemuliaan ini. Ya. Dan ini nggak main-main itu. Biasanya kan Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat bermohon, Nabi mengaminkan. Apa kata malaikat? Rahima anfu rajulin. Ya kan? Sungguh sangat tercela, sangat kotor, sangat hina, gitu kan? Man adraka Ramadhana, siapapun yang sampai mendapati Ramadan, falam yughfar lahu. Tapi tidak mendapati peluang diampuni di dalamnya. Itu terhina kata malaikat Jibril itu. Ya jauh bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Ya jauh dari kemuliaan. Diberikan bentangan siang malam, 24 jam. Siangnya ada, malamnya ada. Dan itu diberikan selama full 1 bulan Ramadan. Dan dia gak mau taubat juga. Dan gak dapat ampunan Allah, itu keterlaluan kata malaikat. Ragiman furajul. Itu keterlaluan. Kenapa? Karena bentangannya panjang teman-teman sekalian. Malamnya terbentang, siangnya terbentang. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, amin. Kabulkan ya Allah. Nah ini gak main-main ya. Karena itu kita mesti serius nih. Betul-betul serius. Saya sering katakan betapa banyak orang-orang yang sesuai dengan ajalnya, dia kembali kepada Allah tanpa mendapati Ramadan. Kita bisa saksikan. Ya, saya kadang-kadang sering utarakan juga ke teman-teman bahwa di bulan Rajab khususnya Sya'ban, ada orang-orang baik yang kembali kepada Allah sesuai dengan ajal mereka dan tidak mendapati Ramadan. Ya, boleh jadi itu gambaran pengingat kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa sih yang bisa meningkatkan amalan. Ini orang-orang ini pulang, cukup bekalnya, sangat baik. Ya, kesalahannya mungkin sudah terhapuskan, dosanya terampuni. Karena itu mereka tidak mendapati Ramadan lagi. Sesuai dengan ajal mereka. Selesai. Kita masih diberikan kesempatan. Masih ada bentangannya di hadapan kita. Untuk mendapatkan Ramadan itu. Jadi kalau sampai tahun ini belum dimanfaatkan juga, butuh berapa Ramadan lagi yang diperlukan untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Untuk membakar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ini gambarannya. Nah jadi dari awal jumpa dengan Ramadan saja pada malamnya itu sudah ada peluang ini. Ya, sudah ada peluang. Apalagi bila di malam itu bertepatan, ya. Malam pertamanya misalnya bertepatan dengan malam Al-Qadar. Kita kan nggak tahu di malam keberapa malam Al-Qadar itu, ya kan? Nah, bisa jadi malam pertamanya, malam pertengahannya, atau malam akhir-akhirnya. Sering kali terjadi datang di akhir-akhir. Ya, sehingga Nabi SAW juga meminta kepada para sahabat untuk menyiapkan, meningkatkan lagi motivasinya, menguatkan ikat pinggangnya, dan supaya memburu di akhir-akhir supaya nggak turun. Ya, karena nggak tahu datangnya di bagian mana gitu. Ya, namun juga tidak menutup kemungkinan di awal Ramadan sudah datang, ya kan? Ada yang mungkin pertengahan atau mungkin di akhirnya, kita tidak tahu di bagian mana itu mulia. Nah, karena itu ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ini dan doa ini akan lebih baik kalau kita siapkan di setiap malam Ramadan. Ya, jadi begitu malamnya itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ataupun sekiranya tidak bertepatan dengan malam Al-Qadar, tetap ya, isi doa yang diajarkan Nabi itu terkorelasi dengan apa yang beliau sampaikan di hadis ini. Jika ada peluang-peluang untuk diampuni, bagaimana minta ampunnya? Jika ada peluang-peluang untuk dibebaskan dari dosa, bagaimana bermohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala mengisi setiap malam di Ramadan ini. Nah, ini yang akan coba kita turunkan apa yang kita mintakan sekiranya kita mendapati malam-malam Ramadan dan qadar Allah misalnya di antara malam itu juga bertepatan dengan malam Al-Qadar, anugerahnya seperti apa. Nah, ini akan kita turunkan teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW. Kita akan ambil satu dari referensinya ya untuk menguatkan. Ini kan sudah saya terangkan dulu, jadi teman-teman tinggal cek kembali di pertemuan yang lalu. Yang ini kita lihat di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 3513. Nanti kita cek ya, kita pastikan. Kita cek di kitabnya. Rawinya insyaallah kita hafal. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini tentang doa malam Ramadan. Malam Ramadan. Yang diharapkan juga sekiranya kita bisa mendapati malam Al-Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini doanya kita panjatkan di setiap malam Ramadan. Ya, di sela-sela kita untuk bermuhasabah, menunaikan ibadah qiyam, kan?
Kemudian kita berharap mudah-mudahan bertepatan juga itu semua dengan malam Al-Qadar. Kalau sudah malam kan dimulainya ba'da Isya, jadi bentangannya panjang sampai ke menjelang fajar. Yuk kita lihat doanya. Hafal sebetulnya kita semua, tapi kalau kita runtut ke kitabnya, kita lihat kemudian kita telaah, insya Allah itu akan lebih terasa perbedaannya dalam jiwa kita. Ini Sunan At-Tirmidzi ya. Bismillah. Nomor hadis 3513 3513 634 kalau nggak salah namanya. 3513 sebentar teman-teman ya. 34 kanan kalau nggak salah. Nah ini dia nih. 648 nih 3513 ini ya. Nomor hadis 3513. Nanti di-scan ya, tolong ya admin ya. Di-scan supaya nanti yang di Mira juga bisa mendapati referensinya, jadi disertakan di sini. Jadi nanti teman-teman kita scan, kita upload, Anda download ya, download, kemudian nanti begitu masuk di malam-malam Ramadan, ini bisa disertakan. Untuk dipelajari sekarang, hafalkan ya, dihafalkan sekarang karena ini pendek sekali, pendek isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala sallallahu alaihi wasallam quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Jelas ya? Nanti ada dua redaksi di sini. Ada Allahumma innaka 'afuwwun, ada Allahumma innaka 'afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini yang redaksi yang lengkapnya yang 'afuwwun karim. Baik, hadisnya disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ini sudah saya tadi tuliskan, ya kan? Satu kali beliau bertanya pada Rasulullah SAW. Qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan teman-teman sekalian ya, kalau kita mengaji hadis, itu interaksi semua sahabat-sahabat Nabi. Kalau sahabat ini umum ya, umum sifatnya siapapun yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, melihat, berinteraksi dengan Nabi SAW, dan beriman kepada Rasulullah SAW sampai wafat, itu sahabat. Seperti yang pernah saya uraikan dulu, ya, itu sahabat. Jadi sahabat itu bisa jadi istrinya Nabi SAW, keponakannya Nabi SAW, pamannya Nabi SAW, atau teman-teman berkehidupan Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu pamannya Nabi SAW. Ya kan? Ibnu Abbas jelas juga ya, kemenakan Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Ya istri-istri Nabi. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah setiap berinteraksi dengan Rasulullah SAW, interaksi yang dibangun kalimat-kalimatnya selalu menggunakan kata Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, jika terkait dengan pendapat-pendapat yang ingin dimintakan ya dari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, dari hadis-hadis beliau, itu selalu kalimatnya menggunakan kata Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa awas hati-hati ya. Walaupun orang terdekat Nabi, di keluarga Nabi, tapi hal yang ingin ditanamkan kepada kita semua adalah peran penting ya, itu disadari oleh keluarga besar Nabi bahwa peran penting Nabi itu diutus sebagai rasul, ya, sebagai pembimbing, sebagai pencerah, ya kan, pembawa pedoman-pedoman kemuliaan. Karena itu ditempatkan oleh keluarga pun, ya, bukan sekedar misalnya suami bagi istrinya, ayah bagi anak-anak, itu kan kakek bagi cucu, ya, atau kerabat dan sebagainya. Tapi memang ditempatkannya sesuai dengan porsinya, pembimbing umat, rasul, ya. Nah, ini yang penting kita garis bawahi bahwa seorang istri Nabi pun ketika berinteraksi dengan Rasulullah, kalimatnya itu Rasulnya yang ditekankan. Ingin memberikan kesan kepada kita bahwa dengan statusnya sebagai Rasul ini, inilah yang menjelaskan kepada kita segala hal yang Allah inginkan. Segala yang telah Allah tetapkan. Ini gambarannya. Jadi doa ini pun disampaikan ya dari Sayyidah Aisyah, dari Nabi SAW kepada kita. Ini bukan doa perhatian sebagai seorang suami kepada istri. Ya, tapi lebih kepada seorang Rasul. Dia kepada umatnya. Ya, jadi kalau sudah disebutkan kalimat Rasul, Sayyidah Aisyah ini kan cerdas, jenius orangnya. Ya, di antara perempuan jenius itu kan yang cepat menangkap sesuatu, cepat menghafal, dan sangat cerdas memahami sesuatu untuk disampaikan. Di antara kejeniusan beliau ingin memberikan kesan bahwa doa ini bukan hanya berlaku bagi saya gitu.
tapi bagi semua umat Rasulullah SAW. Karena itu kalimatnya digunakan ya Rasulullah. Jelas ya? Baik. Mari kita lihat. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri? Bagaimana pendapat engkau, kan? Jika aku mengetahui, ya misalnya ada tanda-tanda, kan Nabi pernah mengajarkan sebelumnya, bahwa suasana malam-malam di antara malam-malam ini terlihat berbeda. Ya, bisa jadi di antara sekian perbedaan itu, yang lebih menenangkan, lebih mendamaikan, kan? Lebih memberikan getaran kepada jiwa untuk beramal. Nah, itulah malam Al-Qadar. Nanti begitu kita sampai ke pembahasan, kita uraikan. Nah, kata beliau, kalau aku mendapati suasana malam seperti yang digambarkan itu, yang menuju malam Al-Qadar, ma'akulu fiha. Apa yang aku katakan? Doa apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya dalam malam-malam aku ibadah itu, ya aku dapati di antara sekian malamnya itu malam Al-Qadar. Wah, Masya Allah, menarik ya. Maka apa yang Nabi ajarkan? Qala, beliau bersabda, quli, katakanlah, mohonlah, mintalah, berdoalah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ini doanya ya. Bismillah, saya tuliskan dulu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Kan? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ya? Ini doanya teman-teman. Nanti di redaksi lain kan ini hadisnya ada juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya kan? Rahimahullah taala, di Sunan Abu Daud juga ada, di Ibnu Majah juga ada. Nanti ada redaksinya, kalau di sini ma'aqulu fiha, ya. Apa yang aku mintakan, apa yang aku mohonkan. Redaksi yang lain alimni, ya kan? Ajarkan, ya kan? Kepadaku ya Rasulullah, apa yang aku mohonkan, mohon ajarkan kepadaku, apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada redaksi yang sampai sini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada redaksi yang lengkap sampai ke sini, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini saya tampilkan yang utuh gitu kan. Nah, supaya nanti lebih banyak kalimatnya, lebih luas cakupannya, ya. Ini gambarannya, ini doanya. Nah, ulama kita, ini Masya Allah, ya, sangat tajam sekali dalam menganalisis, lantas melihat, menyimpulkan. Kita kan nggak tahu, ya kan? Di titik mana malam-malam Ramadan itu bertepatan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Tapi kata kuncinya bisa kita dapatkan pada kalimat malamnya. Ya, di Quran surah ke-97 itu, surah Al-Qadar. Quran surah ke-97. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini kalimatnya menggunakan kata lailah. Ya, kata lailah ini waktu